tentang model strategi pembelajaran. Yang pertama itu adalah pengalaman penting. Nah, pengalaman penting ini strategi pengalaman penting ini digunakan untuk memulai pelajaran. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama itu sampaikan kepada siswa topik atau materi yang akan dipelajari. Yang kedua, beri kesempatan beberapa menit pada siswa untuk mengingat pengalaman mereka. Yang ketiga, tanyakan pengalaman apa yang menurut mereka tidak terlupakan. Selanjutnya itu yang terakhir, sampaikan materi pelajaran dengan mengaitkan pengalaman siswa dengan materi yang akan disampaikan. Nah, yang kedua itu adalah tebak pelajaran. Nah, strategi ini digunakan untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran secara aktif dari awal sampai akhir. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertamanya itu adalah tentukan topik yang akan disampaikan. Yang kedua itu bagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya itu siswa diminta untuk membuat perkiraan itu di dalam kelompok kecil. Selanjutnya sampaikan materi pelajaran secara interaktif. Dan selanjutnya itu selama proses pembelajaran ini siswa diminta untuk mengidentifikasi tebakan mereka. Dan selanjutnya atau yang terakhir di akhir pelajaran tanyakan berapa jumlah tebakan mereka yang benar. Nah, selanjutnya itu adalah resume kelompok. Nah, biasanya sebuah resume ini mengembangkan hasil yang telah dicapai individu. Nah, langkah-langkahnya itu seperti bagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil terdiri dari 3 sampai 6 anggota. Nah, terangkan kepada siswa bahwa kelas mereka itu dipenuhi oleh individu yang penuh berbakat dan pengalaman. Yang ketiga itu adalah salah satu cara untuk dapat mengidentifikasi dan menunjukkan kelebihannya. Dan selanjutnya itu bagikan kepada setiap kelompok kertas plano atau kertas buram ukuran koran seperti itu. Nah, selanjutnya itu masing-masing kelompok itu mempresentasikan resume mereka dengan catatan. Nah, selanjutnya itu adalah menilai kelas. Nah, strategi ini dapat dilakukan dalam waktu yang cepat dan sekaligus melibatkan siswa untuk saling mengenal dan kerjasama. Nah, langkah-langkahnya itu buatlah 3 atau 4 pertanyaan yang mengetahui kondisi kelas. Dan selanjutnya itu tuliskan pertanyaan tersebut sehingga dapat dijawab secara konkret. Nah, selanjutnya itu yang kelima adalah pertanyaan dari siswa. Nah, teknik ini merupakan teknik yang mudah dilakukan yang dapat dipakai untuk mengetahui kebutuhan dan harapan siswa. Nah, langkah-langkahnya itu bagikan potongan-potongan kertas kepada siswa. Yang kedua itu minta setiap siswa menulis atau pertanyaan apa saja yang ia ingin berikan dengan materi pelajaran. Yang selanjutnya itu setelah siswa membuat pertanyaan masing-masing diminta untuk memberikan kertas yang berisi pertanyaan kepada teman di samping kirinya. Nah, selanjutnya itu pada saat menerima kertas itu teman sampingnya siswa diminta untuk membaca pertanyaan yang ada. Nah, selanjutnya itu ketika kertas pertanyaan tadi kembali kepada pemiliknya, siswa diminta untuk menghitung tanda centang atau pada kertas tersebut. Nah, selanjutnya itu jika waktu cukup, minta beberapa siswa untuk membacakan pertanyaan yang ia tulis. Yang terakhir itu kumpulkan semua kertas. Nah, selanjutnya itu yang keenam, saling tukar pengetahuan. Nah, strategi ini dapat digunakan untuk melihat tingkat kemampuan siswa. Nah, langkah-langkahnya itu buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, selanjutnya itu minta siswa untuk menjawab dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya itu minta siswa untuk berkeliling mencari taman yang dapat membantu siswa. Selanjutnya itu minta siswa untuk kembali ke tempat duduknya. Nah, selanjutnya itu model pembelajarannya adalah tim pendengar. Strategi ini membantu siswa untuk tetap konsisten. Nah, langkah-langkahnya itu bagilah siswa menjadi 4 kelompok. Nah, sampaikan materi pelajaran dengan metode drama. Selanjutnya minta masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil tugas mereka. Yang terakhir berikan klarifikasi secukupnya.
Penjelasan mengenai pengajaran bersinergi ataupun synergetic teaching ini merupakan strategi pembelajaran yang kita gunakan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi hasil belajar dari materi yang sama dengan cara yang berbeda dan membandingkan catatan mereka. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, kita bagi menjadi beberapa kelompok ataupun sesuai dengan banyaknya nara didik. Nah, kemudian kita pindahkan kelompok yang pertama kepada kelompok yang kedua, kemudian kelompok yang kedua kepada kelompok yang ketiga. Begitu seterusnya sesuai dengan banyaknya jumlah kelompok yang sudah ditentukan oleh si guru. Nah, setelah itu kita pastikan bahwa bacaan dapat dipahami dengan baik dan sesuai dengan waktu yang digunakan. Dalam waktu yang sama, kita menyampaikan materi tersebut kepada beberapa kelompok dengan cara metode ceramah yang kita gunakan. Dan dalam waktu yang sama, mintalah siswa untuk berpasangan dengan kawan yang tadinya menerima pelajaran dengan cara yang berbeda. Artinya, anggota kelompok satu akan mencari kawan dengan anggota kelompok yang kedua, dan begitu seterusnya. Keduanya diminta untuk menggabungkan hasil belajar yang mereka peroleh dengan cara yang berbeda. Kemudian, mintalah beberapa orang untuk menyampaikan hasil belajar mereka atau menjawab pertanyaan yang guru sampaikan. Nah, selanjutnya itu beri penjelasan untuk setiap jawaban siswa yang belum jelas. Itu untuk synergetic teaching. Yang selanjutnya untuk card sort ataupun sortir kartu. Nah, ini dia merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta tentang objek, atau tentang mereview ilmu yang telah diberikan sebelumnya. Langkah-langkahnya itu, yang pertama itu setiap siswa diberi potongan kertas yang berisi informasi atau contoh yang tercakup dalam satu atau lebih kategori. Selanjutnya, kita minta siswa untuk bergerak dan berkeliling di dalam kelas untuk menemukan kartu dengan kategori yang sama. Yang umumnya kita gunakan kategori tersebut untuk mendapatkan informasi dari objek yang kita gunakan. Seperti itu. Kemudian, siswa dengan kategori yang sama diminta untuk mempresentasikan kategori masing-masing di depan kelas apabila sudah menemukan kartu dengan kategori yang sama. Nah, seiringan dengan presentasi dari tiap-tiap kategori tersebut, maka kita berikan poin-poin penting terkait materi yang sedang dibahas pada saat itu. Nah, kemudian kita juga meminta kelompok untuk melakukan penjelasan tentang kategori yang telah mereka selesaikan. Pada awal kegiatan, kita harus membentuknya menjadi beberapa tim. Kemudian beri tiap tim satu set kartu yang sudah diacak sehingga kategori yang mereka sortir tidak nampak. Mintalah setiap tim untuk mensortir kartu-kartu tersebut ke dalam kategori tertentu. Setiap tim memperoleh nilai untuk setiap kartu yang disortir dengan benar. Yang selanjutnya mengenai jigsaw learning ataupun model belajar jigsaw. Nah, strategi ini merupakan strategi yang menarik jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kelebihan dari strategi ini dapat melibatkan seluruh siswa dalam belajar dan sekaligus mengajarkan kepada orang lain. Adapun langkah-langkahnya, kita harus memilih pertama-tama materi pelajaran yang akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Misalnya, kita buat dia per topik-topik. Katakanlah jika memang ada 4 kelompok, maka bagi menjadi 4 topik. Setelah itu, setiap kelompok mendapat tugas membaca dan memahami materi dari topik pembelajaran yang berbeda-beda. Artinya, setiap kelompok mengirimkan anggota-anggotanya ke kelompok lain untuk menyampaikan apa yang telah mereka pelajari di kelompok yang sudah ditentukan. Jadi, misalnya di kelompok 1
telah ditunjuk siapa yang menjadi tim penyampai informasi kepada kelompok 2 dan kelompok 3 dan kelompok 4 begitu seterusnya, dan ini dilakukan secara berulang-ulang agar penyampaian suatu informasi ataupun materi yang sedang dipelajari itu tersampaikan kepada 4 kelompok tadi. Nah, setelah itu kita mengembalikan suasana kelas seperti semula, kemudian kita tanyakan sekiranya ada persoalan yang dipecahkan dalam kelompok. Misalnya, ini tadi kan sudah berbeda-beda 4 topik pembelajaran tadi. Nah, jika tadi si tim penyampai informasi mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 2, maka tim penyampai informasi ini harus mencatat. Nah, itulah permasalahan yang harus dipecahkan, yang harus kita kerjakan secara bersama-sama. Kemudian kita menyampaikan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk mengecek pemahaman mereka terhadap materi. Nah, yang selanjutnya, everyone is a teacher here. Artinya setiap orang adalah guru. Nah, strategi ini baik untuk digunakan untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan secara individual. Langkah-langkahnya, yang pertama kita bagikan dulu secari kertas kepada seluruh siswa. Setiap siswa diminta untuk menuliskan satu pertanyaan tentang materi pelajaran yang sedang dipelajari di kelas. Kemudian kita mengumpulkan kertas itu, kemudian kita acak kertas tersebut dan kita bagikan kepada setiap siswa. Pastikan bahwa tidak ada siswa yang menerima soal yang ditulis sendiri. Kita minta mereka untuk membaca dalam hati pertanyaan dalam kertas tersebut, kemudian memikirkan jawabannya. Nah, setelah itu kita minta siswa secara sukarela untuk membacakan pertanyaan tersebut dan menjawabnya. Setelah jawaban diberikan, mintalah siswa lainnya untuk menambahkan. Selanjutnya, lanjutkan dengan sukarelawan berikutnya, artinya dengan siswa-siswa yang mau membacakan pertanyaan-pertanyaan dan menjawabnya tadi. Nah, catatan di sini kita harus mengumpulkan kertas tersebut, kita siapkan penulis yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Kita bacakan setiap kertas dan kita diskusikan di dalam kelas. Yang strategi pembelajaran selanjutnya itu mengenai student teams achievement divisions. Nah, di model pembelajaran STAT ini dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins, yang mana siswa dalam satu kelas tertentu dipecah menjadi beberapa kelompok dengan beranggotakan 4 atau 5 orang. Kita usahakan agar setiap anggota terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berasal dari berbagai suku ataupun ras ataupun kemampuan yang tinggi, rendah, sedang. Nah, dalam STAT ini model pembelajaran ini ataupun strategi pembelajaran ini bagus digunakan karena dalam kelompok siswa dituntut untuk aktif, sehingga model ini dengan sendirinya akan meningkatkan percaya diri dan kecakapan individunya, kemudian membangun interaksi sosial dalam kelompok, bersosialisasi, dan belajar dalam lingkungannya. Nah, selanjutnya itu bahwa dalam kelompok ini siswa diajarkan untuk saling mengerti dengan materi yang ada, sehingga siswa saling memberitahu dan mengurangi sifat kompetitif ataupun persaingan. Nah, selanjutnya itu ada model pembelajaran ataupun strategi picture and picture, gambar dan gambar. Nah, ini kita gunakan untuk mendapatkan suatu pengetahuan atau informasi yang baru, bahwa nara didik juga perlu dirangsang bagian visualisasinya. Artinya bagian visualisasi itu dapat diperoleh melalui gambar-gambar. Nah, penjelasan yang akan berhubungan dengan materi gambar harus kita sesuaikan. Nah, guru berusaha untuk mencari gambar-gambar yang menarik, gambar-gambar yang sesuai dengan konteks, umur, dan materi pembelajaran pada saat itu.
Nah, selanjutnya ada search, cooperative, integrated, reading, and composition. Artinya di sini model pembelajaran ini merupakan model yang cocok dan tepat diaplikasikan pada mata pembelajaran yang materinya banyak membaca, menemukan ide pokok, pokok pikiran atau tema sebuah wacana ataupun clipping. Nah, dalam pembacaan Alkitab juga, dalam membaca Alkitab kita harus perlu menerapkan model pembelajaran search ini, cooperative, integrated, reading, and composition ini. Nah, jadi search ini siswa harus melalui beberapa fase. Yang pertama itu fase pengenalan konsep, fase eksplorasi dan aplikasi, dan fase publikasi. Nah, di fase pengenalan konsep, tahap ini guru akan mengenalkan tentang suatu konsep atau istilah baru yang mengacu pada hasil penemuan selama mempelajari bacaan yang diberikan. Nah, selanjutnya itu fase eksplorasi dan aplikasi. Fase ini memberikan peluang kepada siswa untuk mengungkapkan pengetahuan awalnya, kemudian mengembangkan pengetahuan baru, dan menjelaskan fenomena yang mereka alami atau yang ada dalam bacaan dengan bimbingan guru. Nah, fase publikasi ini artinya mengaplikasikannya. Bagaimana siswa dapat mengkomunikasikan hasil temuan-temuannya dan membuktikan, memperagakan tentang materi yang dibahas. Penemuan itu harus bersifat sebagai suatu yang baru atau sekedar mengutipkan hasil pengamatan. Pembelajaran search ini sangat bagus untuk dilakukan karena selain bertujuan untuk membentuk suatu seperti penelitian, kemudian membaca dan mengaktualisasikan ataupun mempresentasikan. Selain itu, naradidik juga berusaha untuk saling menemukan ide-ide pokok ataupun memberikan tanggapan-tanggapan terhadap wacana ataupun bacaan-bacaan yang sedang dibaca. Nah, demikian penjelasan dari bagian pengajaran sinergi, sortir kartu, jigsaw learning, everyone is a teacher here, start, picture, and search. Selanjutnya kita masuk kepada model komparatif learning atau tebak kata. Jadi model ini ada pembelajaran sangat baik diterapkan kelas yang aktif. Jadi model yang dimaksud kelas aktif adalah siswa yang aktif dan mau bertanya atau berpikir jika menemukan kesulitan. Jadi model pembelajaran tebak kata ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan media kartu teka-teki yang berpasangan dengan kartu jawaban teka-teki. Jadi ada persiapan yang bisa dilaksanakan dalam model ini. Yang pertama, persiapan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, persiapan bahan ajar yang akan dibutuhkan. Yang ketiga, persiapan kata kunci yang akan dipertanyakan. Selanjutnya kita masuk kepada model word squad, di mana model ini adalah pengembangan dari metode ceramah dan berorientasi kepada keaktifan siswa dalam pembelajaran. Jadi model ini juga yang memadukan kemampuan pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban. Jadi di sini ada langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, guru menyampaikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua, kemudian guru membagikan lembaran kegiatan sesuai arahan yang ada. Yang ketiga, siswa menjawab soal kemudian menggaris huruf dalam kotak sesuai jawaban secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Selanjutnya kita masuk kepada model inquiry. Jadi model pembelajaran ini dalam prosesnya memberi rangsangan pembelajaran yang aktif dan bergairah, berpikir serta menunjukkan jalan keluar jika siswa mengalami kesulitan, di mana ada langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang topik, tujuan dan hasil belajar yang diharapkan dengan belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada siswa tentang pokok-pokok kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu memberikan penjelasan tentang arti penting topik dan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan motivasi belajar siswa. Selanjutnya kita masuk model make
match atau mencari pasangan. Jadi mode pembelajaran ini dikembangkan oleh Lorna, di mana model pembelajaran ini siswa diajak mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dan suasana yang menyenangkan. Jadi di sini ada langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi konsep atau topik yang cocok untuk sesi review. Satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban. Yang kedua itu setiap siswa mendapatkan sebuah kartu yang bertuliskan soal atau jawaban. Yang selanjutnya itu model artikulasi. Jadi model pembelajaran ini, artikulasi ini adalah pembelajaran dengan sistem pesan berantai. Jadi pesan yang akan dibawakan merupakan materi pelajaran yang sedang dipelajari. Jadi di sini ada langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, guru menerangkan pelajaran apa yang hendak dibahas serta menjelaskan mode pembelajaran yang hendak digunakan. Yang kedua, guru menyampaikan materi sebagaimana biasa hingga siswa paham. Selanjutnya kita masuk ke model time take errands, di mana mode pembelajaran ini merupakan salah satu contoh kecil dari pembelajaran yang demokratis di sekolah. Jadi model ini menjadikan aktivitas siswa yang menjadi titik perhatian utama. Jadi di sini ada langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi klasikal seperti konsep yang akan diterapkan. Yang selanjutnya, guru memberi tugas pada siswa. Yang bagian keempatnya, guru memberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu 30 detik kupon pada tiap siswa. Jadi inilah model-model pembelajaran yang bisa digunakan di sekolah. Sekian dan terima kasih.